Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kami sajikan Syirah Nabawiyah versi audio, jadi Anda bisa belajar tanpa harus melihat video. Ini efektif karena Anda bisa melakukan aktivitas lainnya. Semoga mendapat kebaikan dan keberkahan. Selamat menyimak. Perang Hunain, bukti kebenaran dan keagungan Rasulullah. Perang Hunain terjadi beberapa hari setelah pembebasan Mekah, yaitu pada tahun 630 Masehi atau 8 Hijriah. Pasukan Islam menghadapi pasukan dari suku-suku daerah selatan Arab, suku Hawazin dan Sakif. Dalam peperangan ini, hampir saja umat Islam mengalami kekalahan, namun karena ketangguhan pasukan Islam utamanya kaum Ansor, pasukan Islam pun berhasil meraih kemenangan. Pembebasan Mekah oleh Rasulullah SAW berlangsung sangat cepat dan tiba-tiba, sehingga suku-suku di daerah sekitar Mekah terutama mereka yang di daerah selatan, seperti suku Hawazin dan Sakif tidak mengetahui peristiwa itu sebelum beberapa waktu kemudian. Suku Hawazin dan Sakif yang biasa membanggakan tradisi mereka yang gagah perwira. Suku itu termasyhur mengenai keahlian memanah. Mereka sepakat mengangkat Malik ibn Auf dari Bani Nasr sebagai panglima. Kemudian mereka mengajak suku-suku di sekitar untuk bergabung, seperti Bani Hilal, Bani Nasr, dan Bani Jasyam. Ingin membinasakan kaum muslimin. Orang-orang dari suku itu bergabung menjadi suatu angkatan bersenjata dan berangkat ke Mekah dengan menyertakan keluarga dan membawa harta benda mereka. Mengapa mereka berbuat demikian? Hal itu untuk mengingatkan pasukan mereka, jika mereka melarikan diri, wanita dan anak-anak mereka akan ditawan dan harta benda mereka akan dirampas. Mereka telah membulatkan tekad untuk bertempur dan membinasakan kaum muslimin. Pasukan itu turun ke lembah Autas, suatu basis yang sangat menguntungkan bagi mereka dengan bantuan perlindungan alam, banyaknya persediaan rumput dan air untuk binatang-binatang tunggangan, dan begitu juga banyak fasilitas untuk mengatur gerakan-gerakan pasukan berkuda. Tempat yang mereka pilih memberi keuntungan sangat besar kepada mereka. Persiapan pasukan Islam. Sementara itu, untuk memastikan pergerakan pasukan Arab Badu itu, Rasulullah SAW mengutus Abdullah ibnu Abi Hadrat. Hasil laporannya menyebutkan bahwa Hawazin dan sekutunya telah bergerak dan mereka bertekad membunuh atau dibunuh. Mengetahui hal itu, Rasulullah SAW memerintahkan 10.000 pasukan Islam bergerak menuju medan pertempuran. Ditambah 2.000 orang Quraisy Mekah yang baru masuk Islam atau sebenarnya mereka belum Islam. Ketika laskar Muslim berangkat menghadapi suku Hawazin, kaum Mekah menyatakan keinginan ikut serta membantu kaum Muslimin. Mereka bukan Muslim, oleh karena itu, 2.000 kaum Mekah bergabung kepada kaum Muslimin. Hal ini terjadi sekitar 2 minggu setelah penaklukan Mekah atau 4 minggu setelah meninggalkan Madinah. Rasulullah SAW menemui Safwan, seorang pemimpin Mekah yang kaya raya untuk meminjami perlengkapan perang dan senjata. Safwan menjawab, "Anda agaknya menekanku dan menyangka bahwa aku akan gentar oleh kekuasaan Anda yang kian besar dan akan menyerahkan kepada Anda segala yang Anda minta." Rasulullah SAW menjawab, "Kami tidak ingin merampas sesuatu. Kami hanya ingin meminjam barang-barang itu dan bersedia memberikan imbalan yang pantas." Safwan merasa puas dan menyetujui untuk meminjami alat-alat itu. Seluruhnya yang diberikan adalah 100 perangkat perlengkapan perang dan sejumlah senjata. Rasulullah SAW juga meminjam 3.000 tombak dari ipar beliau, Naufal bin Harits, dan uang kira-kira 3.000 dirham dari Abdullah bin Rabia atau Mu'ata, Musnad, dan Halbiyah. Sergapan musuh. Sebelum laskar Muslim tiba di Hunain, kaum Hawazin dan sekutunya telah menyiapkan beberapa tempat penghadangan, seperti lubang perlindungan dan kedudukan-kedudukan para pemanah yang disamarkan seperti pada perang modern. Mereka telah mendirikan dinding-dinding di sekeliling tempat-tempat itu. Di belakang dinding-dinding itu para prajurit bertiarap menunggu kedatangan kaum muslimin. Suatu jalan sempit dibiarkan untuk jalannya pasukan Islam.
Bagian terbesar laskar ditempatkan dalam penghadangan-penghadangan itu, sedangkan hanya sedikit dijajarkan di hadapan unta-unta mereka. Kaum muslimin menyangka jumlah musuh tidak lebih banyak daripada yang mereka lihat. Maka mereka menyerbu dan menyerang. Ketika mereka sudah maju jauh ke muka, dan musuh yang ditempatkan di dalam persembunyian memandang jangkauannya cukup dekat untuk menyerang dengan mudah, prajurit yang membentuk deretan di hadapan unta menyerbu pusat kekuatan pasukan muslim, sedang penembak-penembak tersembunyi menghujani sayap samping dengan panah. Dalam perang Hunain itu, kaum Mekah yang telah ikut serta hendak memamerkan keberanian mereka tidak dapat bertahan terhadap serangan gabungan musuh. Mereka kalang kabut, kemudian berbalik melarikan diri ke Mekah. Keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sudah biasa menghadapi keadaan-keadaan yang pelik, tetapi ketika 2000 prajurit berkuda dan unta menerobos laskar muslim, binatang-binatang kaum muslimin pun ikut panik. Timbullah kekacauan dalam pasukan muslim. Tekanan datang dan 3 jurusan dan mengakibatkan kekacauan umum. Dalam panik itu, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 12 sahabat tetap tegar. Ini tidak berarti bahwa semua sahabat melarikan diri dari medan perang. Kira-kira 100 orang masih tetap berada di medan perang Hunain, tetapi mereka itu ada pada jarak yang agak jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya 12 yang ada di sekitar Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat meriwayatkan bahwa ia dan kawan-kawannya memeras tenaga untuk memacu tunggangan mereka ke medan pertempuran. Tetapi, binatang mereka telah dikejutkan oleh paniknya binatang-binatang orang-orang Mekah. Tak ada usaha tampaknya dapat mengatasi situasi. Mereka menyentak-nyentak kendali binatang tunggangan, tetapi binatang-binatang itu tidak mau kembali. Kadang-kadang mereka hentakkan begitu kerasnya kepala binatang mereka sehingga hampir-hampir kepalanya menyentuh ekor mereka. Tetapi, ketika mereka pacu binatang itu dengan tajis sepatu, binatang itu tak mau bergerak ke muka. Malahan sebaliknya, mereka bergerak mundur. Hati kami berdebar-debar dalam ketakutan, khawatir akan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat itu, tetapi tidak ada yang dapat kami perbuat. Demikianlah keadaan para sahabat ketika itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, berdiri dengan sekelompok kecil prajurit, menjadi sasaran hujan panah dari 3 jurusan. Tinggal hanya satu jalan sempit di belakang mereka untuk dapat dilalui oleh beberapa orang pada satu waktu. Pada saat itu Abu Bakar turun dari tunggangannya dan memegangi kendali bagal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Ya Rasulullah, marilah kita mengundurkan diri untuk sementara dan menunggu pasukan muslim berkumpul kembali." "Lepaskan kendali bagalku, hai Abu Bakar," sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil berkata demikian, beliau memacu binatang itu dan memasuki jalan sempit yang di kanan kirinya terletak penghadangan-penghadangan musuh yang dari sana para penembak melepaskan panah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memacu binatang tunggangannya, beliau bersabda, "Aku seorang nabi. Aku bukan pendusta, aku anak Abdul Muthalib." Kata-kata yang diucapkan pada saat sangat berbahaya bagi diri beliau sendiri itu, syarat dengan arti. Kata-kata itu menekankan kenyataan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar seorang nabi, seorang rasul yang benar. Dengan menekankan hal itu, beliau bermaksud mengatakan bahwa beliau tidak takut mati atau takut misi beliau akan gagal. Kendati pun dihujani panah oleh para pemanah musuh, beliau selamat dan terpelihara. Kaum muslimin tidak boleh membanggakan kepada beliau menyandang sifat-sifat uluhiyat. Sebab beliau hanyalah manusia biasa, anak Abdul Muthalib. Alangkah hati-hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengesankan kepada para pengikut beliau mengenai perbedaan antara iman dan ketahayulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil. Sesudah mengucapkan kata-kata bersejarah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abbas. Abbas mempunyai suara yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Abbas, kumandangkan suaramu dan peringatkan kaum muslimin akan sumpah di bawah pohon di Hudaibiyah dan apa yang diajarkan kepada mereka pada saat turun surah Al-Baqarah. Katakan kepada mereka." Rasulullah memanggil mereka. Abbas mengerahkan suaranya yang kuat itu. Seruan Rasulullah membahana bagaikan guntur, bukan mengenai telinga yang pekak tetapi telinga yang peka. Pengaruhnya laksana sentakan listrik. Sahabat-sahabat yang merasa dirinya tidak berdaya untuk memacu binatang mereka ke arah medan pertempuran, sekonyong-konyong merasa seolah-olah tidak ada lagi di dunia ini tetapi di akhirat di hadapan Tuhan di hari pembalasan. Suara Abbas tak kedengaran seperti suaranya sendiri, melainkan suara malaikat memanggil mereka mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan mereka.
Maka tiada sesuatu yang dapat menahan mereka untuk kembali ke medan pertempuran. Banyak di antara mereka yang turun dari binatang tunggangan mereka, dan hanya dengan pedang dan perisai di tangan terjun ke medan pertempuran, dan membiarkan binatang tunggangannya pergi kemana mereka suka. Yang lainnya turun dari tunggangan mereka, memenggal kepala binatang mereka dan menuju Rasulullah dengan berjalan kaki. Diriwayatkan bahwa kaum Ansar pada waktu itu berlari menuju Rasulullah dengan kecepatan seperti seekor induk unta atau induk sapi berlari ke arah anaknya karena mendengar jeritannya. Tak lama kemudian Rasulullah telah dikerumuni oleh para sahabat yang besar jumlahnya, kebanyakan Ansar. Dalam perang Hunain, musuh pun mengalami kekalahan. Abu Sufyan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirnya Abu Sufyan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu merupakan suatu tanda agung. Tanda kekuasaan Tuhan di satu pihak dan contoh daya pensucian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pihak lain. Beberapa hari sebelumnya, Abu Sufyan, musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, si panglima yang haus darah, bertekad bulat membinasakan kaum muslimin. Tetapi di sini, pada hari itu, Abu Sufyan itu juga berdiri di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selaku seorang kawan dan pengikut, juga sebagai sahabat. Ketika unta-unta musuh dan lawan menjadi kalang kabut, Abu Sufyan, seorang panglima bijaksana dan berpengalaman, melihat bahwa kudanya juga telah kehilangan akal dan akan lari tak terkendalikan. Segera ia turun, dan sambil memegang sangkur di bagal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia maju dengan berjalan kaki. Dengan pedang terhunus di tangannya, ia berjalan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tekad bulat tidak akan membiarkan siapapun mendekati pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa lebih dahulu menyerang dan membunuh dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamati perubahan dalam diri Abu Sufyan itu dengan rasa gembira dan heran. Ia mencerminkan bukti baru dan segar mengenai kekuasaan Allah Ta'ala. Hanya 10 atau 15 hari sebelum itu, orang tersebut membina sebuah pasukan untuk mengakhiri dan memusnahkan gerakan Islam. Tetapi, suatu perubahan telah terjadi. Seorang panglima musuh sebelum itu, sekarang berdiri di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai seorang prajurit biasa yang berjalan kaki, memegang kendali bagal tuannya, dan bertekad baja untuk mati dalam membela kepentingan tuannya. Abbas melihat pandangan heran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, itulah Abu Sufyan, anak paman Anda, jadi saudara Anda juga. Tidakkah Anda merasa senang kepadanya?" "Aku senang," sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "dan aku mendoa semoga Tuhan mengampuni segala kesalahan yang telah diperbuatnya." Kemudian, sambil berpaling kepada Abu Sufyan, beliau bersabda, "Saudara." Abu Sufyan tidak dapat menahan keharuan cinta yang menggumpal di dalam hatinya. Ia membungkuk dan mencium kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sanggurdi yang dipegangnya Halbiyah. Shallallahu Alaihi Wasallam menepati janji. Seusai perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan alat-alat perang yang beliau pinjam. Pada waktu mengembalikan, beliau memberikan imbalan berkali lipat kepada orang yang meminjamkannya. Safwan yang meminjamkannya sangat terharu oleh perhatian dan kemurahan yang ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu pengembalian alat-alat itu dan memberikan imbalan kepada orang-orang yang meminjamkannya. Ia merasakan benar-benar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang biasa, melainkan seorang yang derajat akhlaknya jauh lebih tinggi daripada orang lain. Tidak mengherankan kalau Safwan segera masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi rampasan perang. Sesudah Mekah jatuh dan kaum muslimin meraih kemenangan di Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan kepada kewajiban membagi-bagikan uang yang diperoleh sebagai uang tebusan dan harta benda yang ditinggalkan oleh musuh di medan pertempuran. Jika adat diikuti, uang dan harta benda itu harus dibagi-bagikan di antara prajurit-prajurit muslim yang ikut dalam pertempuran-pertempuran itu. Tetapi, kali ini tidak dibagikan kepada pasukan muslim, melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikannya kepada kaum Mekah dan orang-orang yang tinggal di sekitar Mekah. Mereka masih harus dibujuk untuk mengenal keimanan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka dahulunya keras menentang. Mereka yang telah bayat masih merasa canggung. Tidak terpikir oleh mereka bagaimana seseorang dapat meniadakan kepentingan diri sendiri sesudah menerima dan masuk Islam.
Tetapi, daripada meniru dan mengikuti contoh pengorbanan harta benda dan pengorbanan diri yang mereka lihat, daripada membalas budi baik yang diperlihatkan oleh orang-orang mukmin, mereka menjadi lebih kikir, lebih loba dan serakah daripada yang sudah-sudah. Tuntutan mereka mulai menjadi-jadi. Mereka mengerubuti Rasulullah SAW dan mendorong beliau ke suatu tempat di bawah pohon sehingga jubah beliau terkoyak pada bagian bahunya. Akhirnya, Rasulullah SAW berseru kepada khalayak itu, "Aku tak dapat memberikan apa-apa lagi. Jika aku punya, tentu aku telah memberikannya kepadamu. Aku bukan orang kikir dan tidak loba." Kemudian beliau menghampiri unta dan mencabut sehelai bulunya, lalu beliau bersabda kepada khalayak itu, "Dan semua uang dan harta benda itu aku tidak membutuhkan sedikit pun walau sehelai bulu ini sekalipun. Tetapi aku harus menyisihkan hanya seperlimanya untuk negara." Itulah bagian yang diizinkan oleh adat kebiasaan Arab yang telah senantiasa diakui sebagai adil dan benar. Seperlima itu bukan untuk diriku sendiri. Harta itu akan dibelanjakan untuk kamu dan kebutuhanmu juga. Ingatlah, seseorang yang menyalah miliki dan menyalahgunakan harta umum akan dihinakan di hadapan Ilahi pada hari pembalasan. Dikatakan oleh para ahli kritik yang keji bahwa Rasulullah SAW mendambakan jadi raja dan memiliki kerajaan. Tetapi bayangkan, bagaimana beliau berhadapan dengan khalayak rakyat jelata, padahal beliau sudah menjadi raja. Seandainya beliau berhasrat menjadi raja dan mempunyai kerajaan, adakah beliau akan memperlakukan khalayak ramai yang berubah bagai pengemis itu sama seperti beliau memperlakukan khalayak orang-orang Mekah itu? Adakah beliau akan mengizinkan dirinya sendiri dikerubut bagai orang kebanyakan? Adakah beliau akan mengemukakan penjelasan dan keterangan? Hanya nabi-nabi yang dapat menunjukkan teladan serupa itu. Segala rampasan perang, berupa uang dan benda-benda berharga yang harus dibagi-bagikan, telah dibagi-bagikan kepada mereka yang mustahak dan kepada fakir miskin. Orang-orang serakah. Walaupun demikian, masih ada juga orang-orang yang tidak merasa puas dan mengerubuti Rasulullah SAW, memprotes pembagian itu dengan menuduh Rasulullah SAW telah berbuat tidak adil. Seorang yang bernama Zulhuwaisirah mendekati Rasulullah SAW dan berkata, "Muhammad, aku menyaksikan apa yang sedang engkau perbuat. Dan, apakah yang kulakukan itu?" Rasulullah SAW bertanya, "Engkau sedang melakukan ketidakadilan," katanya. "Celakalah engkau," sabda Rasulullah SAW, "jika aku dapat berbuat tidak adil, maka tak seorang juga di atas bumi yang dapat berbuat adil." Orang-orang mukmin menjadi marah sekali. Ketika orang itu meninggalkan kumpulan itu, beberapa dari antara mereka berkata, "Orang itu harus dihukum mati. Izinkanlah kami membunuhnya." "Jangan," sabda Rasulullah SAW, "jika ia menaati hukum kita dan tidak melakukan pelanggaran yang nyata, bagaimana kita dapat membunuhnya?" Tetapi, jawab orang-orang mukmin, jika seseorang mengatakan sesuatu dan berbuat sesuatu, tetapi berkepercayaan dan berkeinginan lain sama sekali, apakah tidak selayaknya ia diperlakukan sesuai dengan itu? Aku tidak dapat memperlakukan seseorang menurut apa yang ada di dalam hatinya. Tuhan tidak menugaskan itu kepadaku. Aku hanya dapat memperlakukan seseorang menurut perkataan dan perbuatannya. Rasulullah SAW menerangkan selanjutnya bahwa orang tersebut bersama-sama dengan orang-orang lain dan sanak saudaranya pada suatu hari akan membangkitkan pemberontakan dalam Islam. Kata-kata Rasulullah SAW itu ternyata benar. Di zaman Ali, Khalifah Islam keempat, orang itu dan kawan-kawannya mengadakan pemberontakan dan menjadi pimpinan-pimpinan golongan Islam yang terkutuk, ialah kaum Khawarij. Sesudah menghadapi kaum Hawazin, Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Untuk kaum Madinah hari itu merupakan hari besar kedua. Hari besar pertama ialah saat dahulu ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah sebagai seorang pengungsi yang menjauhi kekejaman kaum Makkah. Pada hari itu Rasulullah SAW tiba untuk kedua kalinya di Madinah. Penuh dengan kegembiraan karena maklum akan ketetapan hati beliau menjadikan Madinah sebagai tempat tinggal beliau SAW. Terima kasih sudah menyimak Syirah Nabawiyah versi audio edisi kali ini. Semoga mendapat kebaikan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.